Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras. Nggih, Ustazah Mai, hari ini sehat nggih? Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga. Ya, baik. Ini kita masuk di hari keempat. Empat, Ya, nggih. kebetulan sama nggih. Alhamdulillah, ngenaan Mbak. Mm-mm. Tanggal Hijriah dan Masehi sama, jadi 4 Ramadan, 4 Maret. Betul, gampang ini Ya, ngitungnya. nggih. Baik, Ustazah Mai hari ini membahasnya tentang berakhlak seperti Rasulullah di bulan Ramadan. Nah, memang Nggih, Rasulullah ini kalau di bulan Ramadan ini seperti apa sih begitu? Monggo untuk disampaikan mukadimahnya nggih. pagi ini. Terima kasih Mbak Laras dan seluruh pecinta pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena alhamdulillah doa kita 1 tahun yang lalu yang kita mohon supaya diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, alhamdulillah bisa kita rasakan. Sungguh ini nikmat yang tak terhingga. Semoga saja dengan kita bisa mendapati Ramadan yang mubarak ini, dosa-dosa kita terampuni, amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita doa yang mustajabah. Dan rezeki apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita penuh dengan barokah agar bisa untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shiratal mustaqim, dinul Islam. Baik, para pendengar sekalian yang berbahagia, tentunya memang tidak ada tokoh atau figur yang patut diteladani secara utuh. Tidak lain adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Ramadan ini yang senantiasa kita nantikan, yang itu adalah untuk menghidupkan semangat bulan suci ini. Nah, teladan-teladan itu, akhlak-akhlak itulah yang mari senantiasa kita lakukan sebagaimana apa yang beliau lakukan. Yang pertama adalah kedermawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan ini. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujwatan nas wa kana ujwatu ma yakunu
fi Ramadana hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarasuhul Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatu bil Jibrili minariha wal mursalin, muttafaqun alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Beliau menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika ditemui Jibril. Jibril biasa menemui beliau di setiap malam Ramadan. Lalu beliau saling mempelajari Al-Quran dengannya. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dalam kebaikan dibanding angin yang berhembus. Ini adalah muttafaqun alaih, itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lah disinilah akhlak Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk lebih banyak memperbanyak sedekah, memberi makan orang yang berpuasa, dan membantu mereka yang membutuhkan. Tentunya sesuai ini semua dengan kemampuan diri masing-masing. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan akhlak Rasulullah yang secara optimal bisa kita ikuti adalah kesabaran beliau. Di mana di bulan Ramadan, bulan kesabaran, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan utama dalam hal ini, ya. Dan itu pun telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan sabar dalam hal ini adalah sabar dalam beribadah kepada Allah. Ya. Termasuk juga di dalam puasa ini, ya, sabar harus mengekang segala sesuatunya dari anggota badan ini, mata, telinga, lisan, dan hati. Ya. Dan di dalam sholat pun harus sabar, harus tumakninah, ya, tidak terburu-buru. Untuk sholat tarawih saja ada 2 pilihan, yang 11 rakaat atau 23 rakaat. Tetapi yang diharapkan dua-duanya adalah karena kita memang sedang menghadap Allah, yang sabar. Ayat-ayat dan doa-doa yang kita panjatkan adalah betul-betul dalam kaitannya dengan hati yang khauf, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tergesa-gesa hanya untuk memenuhi target yang penting oleh akeh, ya. Tetapi kemudian ternyata seperti kilat. Ataupun juga yang sudah sedikit tetapi malah terlalu di sedikit, sudah 11 tapi masih juga dipotong-potong, masih yang pendek-pendek juga ikut cepat, ya. Sekali lagi, di dalam ibadah mahdoh menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala berupa sholat adalah dituntunkan untuk sabar, termasuk di dalam membaca Al-Quran bertadarus, ya, yang kita dengarkan pagi, siang, malam di surau, di musola, di masjid, ya. Yang ini kita harapkan senantiasa kita mengingatkan diri sendiri dan semuanya, karena memang bulan Ramadan keberkahan. Yang diharapkan adalah
supaya ini terus-menerus, tidak hanya di bulan Ramadan ini, tapi seterusnya. Dan itu pun juga warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Qur'annya dengan tartil, dengan sabar, sehingga kita bisa menikmati dan menjadikan wajilat qulubuhum, hati kita ini berdebar, hati kita ini semakin berguncang mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar di dalam bulan Ramadan tadi yang harus kita jadikan sebagai senjata orang beriman itu tidak hanya sekedar bersabar menahan lapar, haus saja, tetapi dalam hal menghadapi segala macam ujian. Apalagi di pasar, di kantor, di jalanan. Ini ya godaannya apa? Mungkin sepeda atau mobil saling dipepet, kemudian samping kita ngebut, kemudian kita jengkel, marah-marah. Apalagi di pasar, ya karena setan itu juga adalah tempat berkumpulnya para setan ini yang mengganggu. Walaupun kadang dikatakan memang di bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi hati kita ini sendiri, nafsu kita ini kadang yang tergoda dengan untuk menawarkan barangnya, boleh jadi ada kebohongan-kebohongan. Yang baik dicampur yang jelek, ya nyun sewu, ya mungkin juga istilahnya kerupuk yang melempem dijadikan satu dengan yang tidak melempem. Ini adalah berupa ujian keimanan, sekedar untuk mencari laba. Karena itulah pernah di dalam jalan-jalan Rasulullah, tangannya kan pada penjual kurma itu tangannya dimasukkan. Loh, ini kok ada yang basah ini? Ya, tolong jangan dicampur, sisihkan. Kalau memang ini kurma yang baik, ya sisihkan yang baik. Harganya tentu saja tidak sama dengan yang basah atau yang belenya. Nah, seperti itulah Rasulullah menuntunkannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kelembutan. Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok yang lembut dan penyayang, ya, yang tidak membedakan kepada siapapun dalam memberikan kelembutan dan kasih sayangnya. Bahkan kepada orang Yahudi yang buta, ya, itu dengan kasih sayangnya tetap bersedia memberikan suapan nasinya. Kepada orang yang telah membencinya, malah juga dengan kasih sayang dan kelembutannya menjenguk lebih dahulu daripada yang lain. Allah firmankan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Karena itu bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, inilah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperlakukan orang lain siapapun dengan lembut.
menghormati yang lebih tua, merangkul yang sama, dan tetap menyayangi yang lebih muda. Insya Allah. Inilah kedamaian yang namanya rahmatan lil alamin itu seperti ini. Dan yang keempat adalah ketakwaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bertakwa, dan itu menjadi contoh suri teladan bagi kita semua. Sampai hari-harinya di dalam sholat malamnya pun Rasulullah menghabiskannya sampai kakinya bengkak. Maka Ibunda Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, panjenengan itu kan sudah maksum, kan sudah juga dijamin oleh Allah untuk mendapatkan surganya. Tapi kenapa kau begitu asyik mansuf malam-malam panjenengan sampai bengkak begitu kaki panjenengan? Duhai Aisyah, bukan karena apapun, tidak bolehkah aku bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu malam-malamku ini aku lakukan berdiri, rukuk dan sujud adalah untuk bersyukur atas segala apa yang diberikan oleh Allah kepadaku. Nah, itulah yang dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi, maha teliti. Telah banyak dalam tarikh dan sejarah yang disampaikan oleh Rasulullah contoh-contoh orang yang secara performan penampilan kelihatannya ngapunten ada yang hitam seperti Bilal, ya, legam, tetapi Masya Allah, ya, ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ya yang juga waktu melamar pernah ditolak oleh calon mertuanya karena hitam kelamnya, tetapi ternyata dia gugur di medan laga dan ruhnya sudah dinantikan para bidadari. Jadi ini karena ketakwaannya, bukan karena gagah perkasa dan cantiknya tokoh-tokoh terkemuka seperti ternyata Abu Jahal, Abu Lahab yang disegani, ternyata sebaliknya dia merasa disegani sebagai tokoh Quraisy saat itu, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat hina dan sesat sejauh-jauhnya. Karena itulah perlunya kita, katanya Mbak Laras tadi, jangan tidur ya. Ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita, memperbanyak ibadah kita. Memang ya dalam kondisi fisik yang berkurang itu ya mesti ada ngantuknya. Tetapi ngantuk kita di dalam bulan Ramadan ini tidak lain adalah dalam rangka juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ngantuk itu nikmat Mbak Laras ya, sampai liar-liar gitu ya. Tapi diupayakan. Nah, nanti kalau terawih ini tidak liar-liar mendengarkan tausiahnya juga jangan sampai tertidur supaya ilmunya kita dapat. Makanya kalau berbuka ya jangan terlalu kenyang, nanti bakso 1 mangkok, esnya 1 mangkok, gorengannya 3, ya mesti saja terlalu penat ya. Ngapunten. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga lisan. Nah ini yang kita mengingatkan diri kita sendiri semuanya ya Mbak Laras ya.
karena pentingnya menjaga lisan saat berpuasa. Kadang tidak terasa ini pagi-pagi, ada saja yang keluar kadang eh, dalam bersinergi dengan siapapun. Apalagi tadi yang saya katakan di dalam berdagang, perekonomian ingin mengejar omset, tetapi malah melakukan perkataan dusta. Ya, padahal Rasulullah pesankan, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a to'amahu wa sarobahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Nah, ini kan eman-eman. Hanya mendapatkan luwe dan ngelak, tuas sampai sore. Ya, tapi tidak mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kadang di konten anak-anak ini, ya, perkataan kotor, jorok, ya, saling membuli, fitnah, ya, hanya untuk mendapatkan viewer yang banyak dari kontennya, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, itulah yang tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah katakan kul khairon, katakan yang baik. Kalau enggak ya auliasmu diam. Para pendengar sekalian, maka masih hari keempat ini ya. Insya Allah masih 3 pekan lagi di dalam berbuka dan sahur. Lah inilah bukanya disegerakan, tapi sahur diakhirkan. Ini sudah banyak para ulama, para tokoh-tokoh di semua media ini mengingatkan, ya. Jadi kalau berbuka disegerakan, begitu terdengar azan segeralah membatalkan dengan minum atau dengan kemudian makan kurma atau apapun yang manis sukaannya, ya biasanya kalau kita lihat banyak itu cendol, dawet dan sebagainya. Sambil berdoa, bismillahirrahmanirrahim, dabadoma wabtalatil urugu wasabatal ajru insyaallah. Nah, inilah sahurnya. Yang perlu kami mengingatkan, perbanyaklah doa di saat berbuka dan sahur, karena itu adalah tempat-tempat yang mustajabah. Sehingga Rasulullah juga pesankan, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairi ma ajjalul fitrah. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Ya, inilah termasuk dalam sahur ini, ya, karena keburu mau anak-anak ini ya patrol begitu ya. Jadi jam 1, jam 2 sudah sahur, ya, seperti makan malam aja. Maka yang dituntunkan adalah ya setidak-tidaknya 10, 15 menit, 20 menit atau 30 menit dari adzan subuh, ya. Jangan terlalu pagi, kan ini tuntunan saja dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, untuk kita sendiri. Baik secara kesehatan
ataupun secara kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya. Maka Allah dengan berakhlak menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita ini tidak hanya menjalankan ibadah saum Ramadan ini secara fisik semata, tetapi juga secara spiritual kita akan meningkat tadi menjadi hamba yang la'alakum tatakun. Ini yang harus kita semangat menggapainya, tidak boleh lelah dan putus asa apapun yang terjadi di hadapan kita, sehingga kualitas keimanan diri kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah la haula wala quwata illa billahil azim. Campun Mbak Laras. Baik, terima kasih Ustazah Mai. Pagi ini sudah menyampaikan ada beberapa akhlak dari Rasulullah, terutama di bulan Ramadan, mulai dari beliau yang dermawan, kemudian juga sabar, bertakwa juga, menghormati, lembut. Nah, kemudian juga menjaga lisan. Nah, ini untuk Anda yang ingin menanggapi pagi hari ini bisa bertanya melalui WhatsApp atau di telepon ya. WhatsApp-nya di 081555600915 atau juga bisa di line telepon di 0341495850. Ustazah Mai, saya bacakan dulu di WhatsApp yang sudah gabung pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ferry di Surabaya. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengatasi supaya hati ini tidak kikir dalam bersedekah dan hati ini tidak mudah marah karena perilaku keluarga kita yang tidak menjalankan syariat Allah? Pertanyaan kedua langsung saya bacakan Ustazah Mai. Ada juga Pak Rofik, selamat pagi. Assalamualaikum, izin bertanya, membaca Al-Quran itu seumpama tidak berurutan bagaimana? Misal sekarang juz 1, besok juz 4, nah apakah boleh? Terima kasih. Sudah. Monggo silakan Ustazah. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang belum menjalankan syariat, makanya tadi kan perlu kesabaran kita diuji pas puasa ini. Kita puasa tapi saudara-saudara kita ada yang tidak berpuasa. Makanya kita tetap beri contoh-contoh saja bagi mereka. Kita tetap jalankan puasa sambil mengingatkan secara bijak. Maaf, keluar siapa itu yang ditunjuk, misalnya saudaraku si A, si Fulan, apakah engkau yakin kehidupanmu masih bisa lama? Dan kalau pas tiba-tiba Allah memanggilmu dalam keadaan tidak berpuasa, bagaimana ya? Apakah sudah punya bekal? Ya, contohnya seperti itu. Cara mengingatkannya. Ya. Nah, untuk kaitannya dengan bersedekah, ya lanjutkan terus ya sambil tadi kita tetap berpuasa, tetap bersedekah, setidak-tidaknya adalah mengirimkan atau berbagi di masjid ataupun ikut langsung di pinggir jalan atau memberikan di tempat-tempat yang di situ banyak orang membutuhkan untuk iftar, ya itulah panjangan lanjutkan. Jadi dengan semangat bahwa apa yang kita berikan itulah bekal kita nanti dan Allah akan menggantinya dengan yang berlipat. Harus yakin itu Pak Ferry. Ya. Maka dimulailah pada diri panjenengan sendiri sambil di saat melakukan kebaikan-kebaikan itu, mohonlah juga kepada Allah semoga ini juga akan tertular kepada keluargaku yang masih belum tergerak hatinya. Maka di bulan Ramadan ini ya Allah, Engkaulah yang juga akan menggerakkan, memberikan hidayah kepada keluargaku yang masih belum melaksanakan syariat-Mu.
Saya kira seperti itu, Pak Ferry. Ya semoga masih bisa dilanjutkan sedekahnya. Tidak usah wah nanti kalau saya keluarkan banyak cuma sini ya, saya tidak punya lagi. Insya Allah Allah akan ganti itu yang lebih daripada yang kita miliki. Pak Rafiq, ya kalau memang di Al-Quran itu kan di urutan misalnya juz 1, juz 2, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Memang seperti itu kemudian di tuntunannya. Tetapi apabila memang ingin pemahaman-pemahaman yang kadang itu tematik itu berloncat-loncat karena memang turunnya dulu itu kan tidak berurutan seperti itu. Surat pertama saja turun Al-Alaq, ya surat terakhirnya menjadi surat kelima di Al-Maidah itu ayat 2 itu. Jadi menurut saya cuma di untuk melihat biasanya makna tematiknya itu saya kira boleh saja karena memang ada seorang yang di dalam perjalanan yang pernah saya lihat itu seorang supir itu taksi itu ternyata di mobilnya ada Al-Quran dan Bapak rutin ya, oh ya saya upayakan saya membaca Al-Quran sesuai hari. Jadi pas pernah kapan itu saya tidak sempat membaca dan besok ternyata sudah hari ke-7 maka saya baca yang juz 7. Nah seperti itu. Insya Allah bisa saja boleh Pak. Ya yang penting diberi tanda oh ini sudah saya baca nanti yang belum saya baca yang mana. Baik. Ya karena memang turunnya dulu kan tidak berurutan ya. Dan apalagi yang mungkin saya lebih ini dulu saya fahamkan dulu ini. Oh kalau sudah paham ganti yang lain. Boleh-boleh saja Pak, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Rafiq sudah bertanya pagi hari ini. Di line telepon di 4958850 ada siapa yang bergabung pagi ini? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Nggih, monggo Pak Hashim di Sampang. Ya. Nggih, monggo silakan Pak Hashim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, kalau terawih, tahiyatnya apakah diteruskan sampai Innakahul Majid? Apakah selawat saja? Akan biasanya bila Innakahul Majid sebagian orang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah diteruskan apakah sampai selawat? Dan pertanyaan kedua, bagaimana kalau bulan puasa mengosok gigi sebelum adzan, apakah boleh apa enggak? Kenapa Pak? Apa? Bulan Ramadan mengosok gigi sebelum adzan zuhur bulan Ramadan. Bolehkah apa Pak? Apakah boleh? Bagaimana hukumnya kalau menggosok gigi? Oh, menggosok gigi. Ya, sebelum adzan zuhur. Baik. Baik, ya, terima kasih. Dan penjelasan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Ya. Salawat itu kan termasuk rukun sholat. Jadi ya tidak hanya terawih, pokoknya di dalam semua sholat ya harus dibaca sampai innaka hamidum majid. Apalagi kalau itu adalah tahiyat akhir ya harus diupayakan mohon pada Allah doa untuk diselamatkan dari siksa kubur, fitnah kubur nanti di hari kiamat itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, minta diselamatkan dari neraka jahanam. Ya, itu jangan
di diabaikan Hmm. ya. Apalagi yang kita lihat mungkin tadi, makanya perlunya terawih itu adalah tetap sabar Hmm. agar doa yang kita panjatkan di tempat dan bulan yang baik ini kita ucapkan semua. Hmm. Jangan cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk sujud tidak sampai doa sudah ya Allah liman hamidah. Ya. Waduh, ini kan eman-eman ya Pak. Hmm. Siapa Pak Hasim dan seluruh pendengar sekalian. Ya. Ini waktu-waktu yang sangat mahal dan belum tentu juga di bulan Ramadan ini bisa kita ikuti ya. Padahal kita mohonnya supaya bisa mendapati Ramadan ini dengan sempurna, Hmm. puasanya sempurna, bisa menjaga dari yang dilarang, terus menambah amal solehnya berupa tadarus dan taraweh. Nah, ini kan berlipat-lipat, Hmm. maka jangan sampai dibuang tadi. Jadi sholawat itu dibaca lengkap ya Pak, tidak hanya taraweh saja. Baik. Apalagi kalau dengan yang sebagai imam, maka jangan terburu-buru supaya bisa menikmati sholat taraweh kita yang pada hakikatnya itu sama dengan sholat malam tahajud yang diawalkan. Kemudian kalau gosok gigi, insya Allah ini tidak termasuk yang membatalkan puasa. Ya mulai subuh, setelah subuh, sebelum duhur, duhur asar, atau setiap kita berwudu gosok gigi karena memang saat puasa ini kering dan rasanya ya pahit. Tapi dengan kita gosok gigi itu ya supaya bersih ya tidak apa-apa. Apalagi dengan siwak ya malah sangat bagus ya. Hmm. Kalau toh itu dengan pasta gigi pun ya kan insya Allah kita orang-orang dewasa ini ya hanya kan ini sebatas mulut itu saja, Hmm. tidak ditelan. Biyen Mbak tahu pas anak-anak itu Mbak Laras ya. Di Okay. supaya gak masuk ini yang tidak boleh ya. Hmm. Boleh saja Pak Hasim. Okay. Tidak hanya sebelum, kapan saja sikat gigi di siang hari maksudnya pas puasa Hmm. tidak membatalkan Baik. puasa. Pokoknya banyune gak di glek-glek. Kita bisa tahu, diri kita sendiri yang tahu. Ya. Tidak sampai masuk ke Tenggorokan. kerongkongan. Ya. Baik. Yeah. Terima kasih Pak Hashim di Sampang. Ada yang bergabung di WhatsApp, di line telepon WhatsApp ada Pak Damanuri di Blimbing. Assalamualaikum Pak Damanuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Halo. Pak Damanuri, silakan. Iya, alhamdulillah bisa masuk ini ya. Oke, ngantri dulu Pak. Mbak Isyaro Hey, dengan monggo. Mbak Resa ya. Laras Pak. Mbak Laras. Oke. Sehat selalu Mbak Laras. Di hari Amin, keempat terima ini kasih. mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Amin. Sesuai Amin. tema ya Ustaz ya. Oke. Yeah. Suri toladan Nabi besar Muhammad SAW sebagai contoh dan tonggak kita sebagai umatnya ya. Kedermawanan Kanjeng Nabi Muhammad ini seandainya ya Ustaz ya diterapkan betul di negeri kita ini ya. Kan umat Islam itu mayoritas ya, hampir 99 berapa persen gitu. Seandainya diterapkan betul di Indonesia, tidak ada korupsi, tidak ada markup macam-macam. Ini kan umat Islam di Indonesia itu sebenarnya tidak ada yang miskin Ustaz. Insya Allah tidak ada yang lapar. Seandainya diterapkan betul kaidah-kaidah Islam betul di syariat Islam, bisnis secara Islam, membantu umat secara Islam, masjid tidak dibangun semegah-megahnya, tapi yang isi tidak ada. Gimana menurut pandangan Ustazah Maisaroh lah untuk perkembangan saat ini? Baik. Indonesia itu sebenarnya gemah ripali lojinawi, tapi kenyataan kan
masih banyak kadang orang kaya ngaku miskin, mau BLT, tapi yang terima yang kaya-kaya yang betul-betul di bawah kriteria kemiskinan itu gimana menurut pandangan Islam ya, Ustazah Baik. Maisarah? Ya. Saya kira itu Mbak Resa, Mbak Mbak Laras. Laras Nggih. tetap berjuang bersama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ye, Pak, ya. Makanya dengan kita bersuara lewat Mutiara Pagi dan juga para ustadzah dan ustadz yang lain dan mungkin di media lain yang terus mengupayakan ini bahwa meniru Rasulullah adalah beritbak pada Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di Bawah. bawah. Makanya ini yang sudah mulai banyak masjid-masjid ya besar kecil itu sudah mulai ada iftar bersama. Ya, selain itu maka ada juga Jumat Barokah. Bahkan saya juga lihat tidak hanya waktu Jumat, malah ada terutama masjid-masjid yang di pinggiran jalan yang banyak untuk mangkal, gojek, ataupun juga siapapun yang bisa. Itu ada kotak yang bertuliskan, silahkan meletakkan apapun yang bisa dimanfaatkan dan juga boleh mengambil. Nah, begitu. Jadi misalnya ada buah, kita memang waktu terutama tidak puasa gitu ya, bisa mengambilnya. Tapi kita juga bisa kirim, di situ kita letakkan. Nah, inilah yang diupayakan dan dulu memang awalnya terlihat dipelopori oleh Jogokarya di Jogja itu yang sampai sekarang itu ribuan memberikan santunan ini dan juga kota amal masjid juga adalah untuk kemampuan di sekitarnya yang Abah itu mengatakan bahwa diupayakan ini uang umat adalah disalurkan untuk umat sampai memberikan UMKM bahkan yang sudah ada adalah ATM beras dan sebagainya. Dan ini juga malah di Kalimantan Masjid Kapal Munzalan itu pun bahkan sudah berusaha memberikan santunan kepada ghorim, orang yang banyak utang, ya, dan memberikan beasiswa kepada terutama adalah anak-anak miskin, anak-anak yatim di sekitarnya. Telah banyak tidak hanya di Jogokarian, di Munzalan di Kalimantan, tapi juga ada di Gresik, ada juga di mana lagi di Jawa Timur daerah lain ya, yang sebelah barat itu juga telah banyak, walaupun memang masih belum semuanya ya Pak Damanhuri ya. Makanya itu kita dimulai dari kita, sering yang saya sampaikan adalah mulai kita ikut andil apa yang kita berikan juga. Tadi makanya termasuk mengajak juga Pak Ferry tadi ya untuk ikut ini andil kita dimulai di bulan Ramadan. Ya inilah terus kita ingin berbagi dengan terutama adalah kaum duafa dan orang-orang yang membutuhkan. Tapi yang terpenting juga kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sahur dan berbuka kita sisipkan doa selain untuk diri kita dan keluarga, mohon juga adalah sebagaimana di Al-Baqarah terakhir itu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau bebankan apa yang tidak kuat kami mengukulnya. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami, selamatkanlah kami dari golongan kafir ya, termasuk para koruptor tadi. Kita minta pada Allah supaya Indonesia, negara kami ini ya Allah, kau barokahi, kau hindarkan, kau hilangkan dari para koruptor dengan caramu
dengan kebesaran-Mu ya Allah. Kita sisipkan doa itu. Jadi kita tidak hanya piye lan piye saja, tetapi diharapkan secara amalia kita juga sudah mengikuti Rasulullah, ya. Kemudian secara spiritual kita ikut mendoakan. Baik. Tidak hanya untuk diri, termasuk para pemimpin-pemimpin, supaya diberi pikiran yang jernih untuk memutuskan segala kebijakan yang betul-betul bijaksana, tidak hanya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, tapi semuanya bisa merasakan keadilan. Ya, seperti itu, ya. Baik. Pak Damanhuri, semogalah sudah banyak tempat-tempat atau masjid-masjid yang berkiprah membuka diri untuk juga kemakmuran masyarakat. Kalau toh mereka masih bermegah-megah, nah semoga juga setelah megah menarik para jamaah, akhirnya juga punya rencana berikutnya. Kalau sudah jamaahnya banyak, maka insya Allah mungkin akan bisa tadi mengembangkan sayapnya untuk bisa menyantuni sekitarnya. Di sekitar masjid itu memberikan kemakmuran. Baik. Terima kasih Pak Damanhuri, di Blimbing sudah terjawab. Ada WhatsApp yang masuk pagi ini, 2 WhatsApp yang akan saya bacakan, monggo ditanggapi singkat karena waktunya terbatas. Ustazah Mai, ada Pak Yudi di Singosari bertanya tentang tujuan puasa adalah la'alakum tatakun, bertakwa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi sering kita dengar tujuan puasa supaya kita bisa merasakan sama seperti kelaparan orang miskin. Nah, dari mana ajaran seperti itu? Tidak ada dasarnya. Apa bisa menyesatkan begitu? Kemudian yang kedua ada Ibu Nurul di Madiun, selamat pagi. Mau bertanya apakah di waktu bulan puasa ini apabila ada yang sudah meninggal itu tidak disiksa di bulan Ramadan seperti ini? Terima kasih. Ya. Baik, tujuan puasa la'alakum tatakun. Lah menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini dari implementasinya tadi ya, bahwa tawadu, rendah diri. Kemudian yang akhir ada ki itu tengah itu ya, qanaah. Nah, qanaah ini kan terima apa adanya. Jadi adanya seperti ini, ya seperti ini. Maksudnya tidak membebani diri yang tidak kita mampu. Maka di saat kita seperti ini ya, kalau orang yang tidak punya itu, jadi akan bisa menjadi terasa kita. Karena itulah kita tidak usah terlalu ngoyo-ngoyo sesuai dengan apa yang kemampuan kita. Jadi ngapunten Pak Yudi, saya kira dari penjelasan atau penjabaran tatakun itulah orang yang bertakwa itu yang bagaimana, yang adalah peduli, termasuk peduli. Nah, peduli itu ikut sama-sama merasakan. Saya kira bukan untuk menyesatkan, tetapi adalah penjabaran dari bagaimana orang yang bertakwa. Kalau orang katanya bertakwa, tapi kok ada orang yang kekurangan, dibiarkan saja, kita tidak peduli, orang yang tidak peduli, sementara kita punya yang berlebih. Nah, seperti itulah penjabaran saya kira itu ya. Jadi bukan menyesatkan. Ngapunten ya Pak Yudi kalau kurang setuju. Seperti itu penjabarannya. Baik. Terus yang Bu Nurul ya, katanya memang di hadis lain itu setan dibelenggu ya. Tapi pada hakikatnya setan yang tidak akan pernah
kesel, lelah, mengganggu terus manusia gitu, ya. Secara yang menghentikan siksaan-siksaan itu fa insya Allah adalah karena doa-doa kita di bulan Ramadan ini lebih ngepen, lebih lebih intensif, ya. Itulah memang karena semuanya bersama-sama rasanya ya dengan semangat Ramadan ini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Inilah yang dinantikan, itulah mungkin yang menjadi sebab ya terhentinya, termasuk terutama kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai makanya laleh, tidak hanya di bulan Ramadan saja, untuk kedua orang tua kita. Saat kita pagi mendoakan, maka siksaan berhenti sampai duhur. Kita doakan duhur, maka siksaan akan berhenti sampai asar. Demikian seterusnya. Sehingga karena kita terus tidak pernah berhenti dari Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamna kama rabbayana shaghira, maka itulah yang bisa membebaskan orang tua kita dari siksaan kubur. Begitu ya, baik. Bu Nurul. Ngapunten. Terima kasih Bu Nurul di Madiun menjadi WhatsApp terakhir. Sebagai penutup pagi ini Ustazah Mai, monggo. Sekali lagi terima kasih. Pokoknya tidak terasa nanti waktu ini sangat cepat merayap, tidak terasa. Sekarang keempat, besok kelima, dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah kita bisa tadi istiqomah berakhlak dan menteladani sebagaimana Rasulullah laksanakan di bulan Ramadan, dan disambung dengan hari-hari lain nanti setelah Ramadan, kita tetap bisa berakhlak sebagaimana yang sudah Rasulullah contohkan. Insya Allah itulah hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan, yang mendapatkan kebarokahan, dan mendapatkan jaminan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami, kalau mungkin tadi ada yang kurang berkenan, tapi itulah yang kami tahu, yang bisa kami sampaikan. Semoga tetap membawa manfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, doa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keluarga sekitar, dan juga para pemimpin, termasuk tadi mohon terhindar dari para koruptor ini. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mai pagi hari ini tentang tema kita, yaitu adalah berakhlak seperti Rasulullah di bulan Ramadan.